Semua orang itu selalu bicara membandingkan dengan sesuai sang. Kayak gue pengen kayak Denny Sumargo, basket terkenal, ganteng, jadi model. Gue pengen kayak Dr. Tirta. Tapi mereka lupa bahwa kekuatan terbesar dari seorang manusia itu adalah pikirannya sendiri. Itu yang mereka lupa. Kalau lu mau sukses ya jangan bandingin sama orang. Karena sepatu kita tidak sama. Betul. Ya lu harus berjuang dengan cara lu sendiri. Dan jangan pernah mengeluh kalau lu nggak punya privilege apapun. It means emang lu ditakdirkan Allah berjuang dari minus. Dan emang sudah jalannya dan pasti ada maksudnya kenapa lu di situ. Alasan kenapa saya awalnya ingin membangun Tokopedia adalah menyelesaikan masalah kepercayaan. Tapi ternyata saya belajar ketika saya sendiri ingin membangun bisnis, saya belajar ternyata membangun bisnis itu adalah tentang membangun kepercayaan. Dan sayangnya, kepercayaan itu selalu dinilai dari rekam jejak seseorang. Dan di titik itu saya punya keberanian, karena saya percaya bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah. Tapi masa depan harusnya ada di tangan kita sendiri. 4 kata yang membuat kita jatuh dari sukses. What will people say? That's it. What will people say? Jadi ketika saya melakukan sesuatu, I don't care what will people say. Karena saya tahu, because I know, I cannot make everybody happy. Gue gak bisa bikin semua orang suka sama gue. Gak bisa. Gak mungkin bisa. Agama aja di Indonesia ada 5. Gak bisa semua orang suka sama satu agama, apalagi manusia biasa. So, what will people say ketika itu ada di pikiran lu, ketika lu mau berbuat sesuatu, ketika lu mau berkarya, nanti orang ngomongin gua apa ya? Nanti orang gak suka ya? Gak usah gitu deh. Jalankan bisnis selagi kamu tidak membutuhkannya. Mengapa? Karena kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi besok, lusa, ataupun tahun depan. Saat ini karir kita masih bagus, gaji bagus banget, oke banget. Fasilitas dari perusahaan juga oke. Tapi apakah ada jaminan bahwa itu akan menjadi milik kita seterusnya? Nggak ada. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Robert Kiyosaki kasih pesan, kalau kita masih mendapatkan penghasilan dari active income, hati-hati. Saat kita tidak bisa bekerja lagi karena faktor usia, faktor kesehatan, penghasilan Anda gimana? Berhenti juga. Jadi bangun bisnisnya mulai dari sekarang. Keluar dari zona nyaman. Gunakan waktu-waktu yang tidak produktif after office Anda dengan baik. Persiapkannya dari sekarang. Jangan tunggu nanti kalau misalkan something wrong dengan diri Anda, baru mulai kepepet mau mikirin mau usaha apa ya. Itu sedikit lebih telat. Udah nggak nyaman kerjanya. Justru sekarang waktu yang paling tepat untuk memulai. Di saat Anda masih memiliki penghasilan. Entrepreneur itu pada dasarnya yang pertama adalah orang yang bisa melihat dan membaca kesempatan dan mengambilnya, ya. Nah, pertanyaannya kalau nggak dilihat, nggak ada opportunity-nya, nggak ada kesempatan, what we have to do? Tugas entrepreneur menciptakan peluang. Jadi peluang ditangkap. Banyak orang nanya ke saya, Pak, kita udah coba lihat peluangnya nggak ada. Terus what we have to do? Ciptakan peluang. Apa yang harus kita lakukan di bawah usia 20 belajar? Apa yang dilakukan usia 20-30, follow the leaders, belajar dari pemimpin-pemimpin hebat. 30-40, bisnis, bikin usaha yang kita suka, yang kita kuasai. Usia 40-50, fokus di bisnis yang kita jago, jangan terpengaruh dengan yang lain. 50-60, time to share, invest ke anak-anak muda, sharing ke anak-anak muda, percayai mereka. 60 ke atas, istirahat.